Penerapan pola lantai pada gerak tari. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tarian itu sendiri loh. Tari tradisional tidak terlepas dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat daerah setempat. Apakah kalian tahu pola lantai di bawah ini? Yaps, betul sekali, ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Pendukung tari tradisional. 1. Pola lantai tradisional. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia hampir sama dengan tari modern, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus bisa membuat segi empat, segitiga atau berjajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Tari kecak unik dari segi gerak dan dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung. Tidak menggunakan pola lantai garis lurus seperti pada gambar berikut ini. Tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan tata busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi tata rias dan tata busana pada tari tradisional, yaitu 1. Sebagai pembentuk karakter atau watak. 2. Sebagai pembentuk tokoh. Karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya menggunakan tata rias dan busana berwarna dominan merah. Tokoh raksasa pada epos Ramayana digambarkan dengan riasan wajah yang merah menyala. Bagian mulut penuh taring. Tata busana yang digunakan berwarna merah, menggunakan rambut gimbal panjang dan menyeramkan. Karakter tokoh baik pada epos Ramayana menggunakan riasan cantik. Tari epos Ramayana berasal dari India dan banyak mempengaruhi budaya Jawa. Yang ketiga, properti tari tradisional. Properti itu merupakan suatu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga yang tidak memakai properti. Ada juga tarian yang menggunakan properti, tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Berikut adalah contoh tarian yang menggunakan properti. Yang pertama, ada tari payung berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, tari tani berasal dari Jawa, khususnya Demak. Yang ketiga, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dan berikut adalah tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Yang pertama adalah tari Pakarena berasal dari Makassar. Yang kedua, tari merak berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari Lengger Dieng atau tari topeng adalah salah satu kesenian khas Dieng Wonosobo. 4. Tata iringan tari tradisional. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Iringan internal, 2. Iringan eksternal. Musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh manusia atau penari, misalnya tepuk tangan, siul, menyanyi dari suara penarinya tanpa dari alat musik dan sebagainya. Berikut adalah contoh tarian iringan internal, yaitu tari kecak dari Bali. Iringan eksternal. Jenis iringan yang berasal dari luar penari berupa bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen yang digunakan. Contoh tarian iringan eksternal. Tari Sedati berasal dari Desa Gigieng, Kecamatan Simpang 3, Pidie. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain. Yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana. Thank you for watching, guys. Etapi tunggu dulu, mendingan kita J dulu gaksi. Rasanya jeruk malah pengen dulu. Bingung ngerante tetap saudara-saudara. Tobas lempeng sapi itu rasanya malah deker. Takut kocok malah bisa ke heximer.